Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Termodinamika Metalurgi. Kuliah ini diberikan oleh 3 dosen. Yang pertama adalah saya sendiri, Zulfiadi Zulhan. Dosen berikutnya adalah Dr. Taufik Hidayat. Kemudian dosen yang terakhir adalah Dr. Imam Santoso. Kuliah ini dibagi menjadi 14 modul, dan di dalam modul itu dibagi menjadi beberapa segmen. Kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Mohon diingat kembali makna dari SKS pada perkuliahan S1. 1 SKS pada perkuliahan S1 maksudnya adalah peserta kuliah harus memberikan waktu selama 3 jam. Jam yang pertama 1 jam sebelum kuliah dimulai, kemudian jam yang kedua adalah 1 jam pada saat kuliah dimulai, ya, Anda datang ke kelas atau mendengar kuliah ini secara daring. Kemudian jam yang ketiga adalah setelah kuliah selesai, Anda juga harus mengulang kembali materinya. Itu maksud dari 1 SKS. Nah, sekarang kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Artinya dalam 1 minggu Anda harus memberikan waktu sebanyak 3 jam untuk belajar mandiri sebelumnya. Kemudian 3 jam Anda mengikuti kuliah seperti saat ini, kuliah online atau kuliah tatap muka di kelas, atau jika itu memungkinkan. Kemudian setelah itu Anda harus mengulang kembali, harus belajar sendiri 3 jam lagi. Totalnya Anda harus menyediakan waktu dalam 1 minggu untuk 3 SKS adalah 9 jam. Dan saya yakin sejak Anda kuliah dari TPB, kemudian sekarang di tingkat 2, Anda tidak pernah peduli masalah itu. Tapi itu maksudnya SKS, ya. Jadi Anda, kalau itu ditepati dengan baik, Anda bisa menguasai ilmu pengetahuan dengan baik. Pada saat kuliah tatap muka di kelas, saya selalu memberikan gambar ini. Artinya pada saat kuliah berlangsung, Anda diharapkan tidak ngobrol antara satu dengan yang lain. Tapi ini kan kuliahnya online, ya. Tetap Anda diharapkan tetap perhatian pada kuliah, kemudian tidak tidur. Tapi mungkin di kuliah online ini agak sulit mengontrol apa yang terjadi di rumah. Anda belajar di kamar, bisa saja belajar sebentar, kemudian tidurnya lebih banyak, bisa saja, ya. Tapi kalau misalnya di kelas, saya harapkan jangan. Dan di rumah, kalau misalnya Anda belajar online, ya sediakan waktu yang cukup Anda untuk memahaminya. Kemudian tidak menggunakan telepon genggam kalau di kelas. Di sini juga seharusnya sama, tidak sambil Anda membalas checking line, WA, dan lain-lain, ya, atau sesuatu Anda posting di Instagram. Materi perkuliahan dari Termodinamika Metalurgi. Segmen pertama ini, atau di modul pertama ini, dimulai dengan pendahuluan dan juga mengenai istilah-istilah dan notasi. Kemudian di modul kedua, kita akan melihat mengenai hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika ini bukan hal yang baru bagi Anda. Anda sudah pernah mendengar waktu SMA dan juga sudah pernah diulang kembali saat Anda mengambil mata kuliah fisika ataupun kimia dasar di TPB. Kemudian dilanjutkan dengan hukum kedua termodinamika. Setelah itu hubungan besaran-besaran termodinamika. Jadi dari hukum pertama, hukum kedua termodinamika ini akan keluar banyak sekali simbol-simbol baru, istilah-istilah baru, misalkan entalpi, entropi. Kemudian di sini kita akan lihat muncul yang namanya energi bebas Gibbs, energi bebas Helmholtz, yang akan muncul besaran-besaran kimia yang lain. Kemudian di modul kelima, kita akan belajar mengenai kesetimbangan. Dan kesetimbangan ini adalah ujung pada saat orang mempelajari kuliah termodinamika. Ujungnya adalah kesetimbangan. Ya, apapun yang dipelajari termodinamika adalah ujungnya kesetimbangan. Kalau misalnya Anda mengerti kesetimbangan, artinya kuliah termodinamika ini sudah selesai. Kenapa kesetimbangan itu penting? Itu akan dijelaskan berikutnya di diagram Elingham yang untuk kesetimbangan kimia. Kita sekarang di metalurgi itu lebih banyak belajar mengenai kesetimbangan kimia. Akan dijelaskan salah satunya di diagram Elingham. Itu diagram yang penting Anda mengerti untuk proses pada temperatur tinggi. Misalkan di alam, ya, semua logam itu biasanya stabil dalam bentuk oksida atau sulfida. Yang jelas dia tidak berdiri sendiri kecuali logam mulia. Emas biasanya di alam dia sudah dalam bentuk emas murni, tetapi selain emas, logam-logam yang lain dia cenderung
berada dalam senyawa, dia cenderung bereaksi dengan lingkungannya, terutama dengan adanya oksigen di atmosferik, dia akan membentuk oksida. Nah, di kesetimbangan ini kita akan mempelajari bagaimana mengubah, katakanlah kita sebagai seorang metalurgis, bagaimana mengubah katakanlah besi yang di alam itu umumnya dalam bentuk oksida, magnetit, hematit, Fe2O3, Fe3O4 ya, hematit, Fe2O3, magnetit, Fe3O4. Bagaimana kita mengubah dari Fe3O4 itu menjadi besi logam? Artinya kita harus bermain di kesetimbangan. Bagaimana mengubah yang tadinya setimbangan dalam bentuk Fe2O3 atau Fe3O4, kita ubah kesetimbangannya ke arah kesetimbangan dari besi. Itu tugas kita di metalurgi. Prosesnya seperti apa? Bermain dengan temperatur, bermain dengan gas-gas yang bisa mengambil oksigen dari oksida besi tersebut. Kemudian di modul ke-7 kita akan lihat mengenai proses elektrokimia dan juga diagram potensial pH yang banyak digunakan untuk proses yang terjadi di dalam air, proses penggelian di hidrometalurgi, juga proses penggelian korosi, itu biasanya digunakan diagram ini, termasuk juga proses elektrokimia, elektrolisis ya, itu bisa digunakan diagram potensial pH. Dan diagram potensial pH ini sama seperti diagram Milligam, ada diagram kesetimbangan. Dari minggu atau dari modul ke-5 dan seterusnya, itu akan dilihat mengenai kesetimbangan. Kemudian di minggu ke-8 Anda akan mengikuti UTS. Setelah itu kita akan lihat mengenai aktivitas ion, ini lebih banyak digunakan untuk dalam larutan. Kemudian di minggu ke-10 atau modul ke-9, minggu ke-10, kita akan lihat mengenai termodinamika lautan. Termodinamika lautan yang dilihat ini bukan termodinamika lautan dalam air, tapi termodinamika lautan pada temperatur tinggi. Misalkan besi meleleh, ada pengotor-pengotor yang larut di situ pada temperatur 1000, besi meleleh di 1540 derajat Celcius, tetapi yang dilihat di sini lebih dari 1540 derajat Celcius, atau bisa saja kurang kalau misalnya ada pengotor-pengotor yang lain, itu ada karbon yang bisa menurunkan temperatur meleleh dari besi. Jadi ini temperatur tinggi, temperatur bisa saja 1000 derajat Celcius, 600 derajat Celcius, tergantung logam yang dilihat dan berapa temperatur meleleh dari logam tersebut. Dan juga termasuk oksida-oksida, misalkan kita bicara mengenai slag. Kita akan lihat contohnya di termodinamika lautan. Kemudian di minggu ke-12 itu akan melihat mengenai penggunaan persamaan Gibbs to Ham, kemudian penggunaan metode elektrokimia untuk menentukan sifat-sifat atau besaran-besaran termodinamika, kemudian keadaan standar alternatif, koefisien aktivitas dalam larutan encer multi-komponen, kemudian pengantar mengenai dalam fasa, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Learning outcomes atau capaian pembelajaran. Jadi di metalurgi kita sudah mendefinisikan 10 jenis atau 10 butir dari capaian pembelajaran untuk tiap-tiap mata kuliah. Untuk mata kuliah termodinamika metalurgi, capaian pembelajaran diharapkan dalam pada butir B, di situ adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, dan rekayasa. Anda sudah pernah dapat sebelumnya matematika, kemudian sudah pernah dapat ilmu-ilmu lain fisika, kimia. Nah, di sini diharapkan Anda bisa menerapkan ilmu-ilmu tersebut untuk mempelajari termodinamika. Kemudian hal yang lain yang menjadi capaian pembelajaran adalah di yang E, kemampuan untuk mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan permasalahan keteknikan dalam batasan-batasan tertentu. Di sini biasanya kami memberikan soal yang lebih rumit sedikit, kemudian Anda diminta untuk berpikir, Anda diminta untuk menyelesaikan soal tersebut atau permasalahan tersebut. Daftar pustaka. Ilmu mengenai termodinamika ini bukan ilmu baru. Jadi ilmu ini sudah berkembang lebih dari 100 tahun yang lalu, termasuk literatur-literatur yang digunakan juga bukan literatur yang ditulis yang baru. Gitu ya. Jadi literatur ini walaupun sudah lama masih digunakan hari ini. Yang pertama adalah bukunya yang digarang oleh Gaskell di tahun 1973, ya. Judulnya ada Introduction to Metallurgical Thermodynamics. Buku ini kemudian disempurnakan kembali oleh pengarang yang sama menjadi Introduction to Thermodynamics of Materials. Jadi sebenarnya kedua buku ini isinya mirip, walaupun sedikit berbeda karena kita di metalurgi, karena kita di metalurgi ada baiknya kita lihat kembali mengenai buku yang awal yang tahun 1973 mengenai Introduction to Metallurgical Thermodynamics. Walaupun
kita tahu bahwa kemudian setelah itu ilmu metalurgi ini cenderung menjadi lebih general, menjadi material. Itu di luar negeri biasanya seperti itu, walaupun isinya sama. Saya pribadi pernah bicara dengan guru besar atau profesor dari Jepang. Mereka mengatakan bahwa program studi metalurgi yang ada di sana, atau departemen atau jurusan metalurgi yang ada di sana, berubah namanya menjadi jurusan material. Alasan cuma satu, untuk menarik minat dari generasi muda Jepang untuk belajar termodinamika. Jepang atau negara-negara maju lainnya masih butuh orang-orang yang mempelajari metalurgis. Ya, karena Anda tahu Jepang itu simbol, ya. Kalau tidak salah simbol untuk metalurgis ini orang memukul besi gitu, ya. Jadi kalau misalnya orang Jepang melihat mahasiswa yang modern sekarang ini atau anak-anak milenial sekarang ini, mereka melihat saya harus belajar mukul-mukul besi, tentu saja tidak tertarik bagi mereka. Akhirnya metalurgi ini diganti menjadi material. Nah, begitu mereka masuk ke material, yang diberikan apa? Metalurgi. Ya, jadi hanya bungkusnya aja atau bagian luar diganti dengan material, tetapi isinya tetap metalurgi. Hal yang sama juga pada saat kami diskusi dengan satu orang profesor dari Korea juga menyampaikan hal yang sama. Jadi mereka cenderung untuk mengubah menjadi material karena alasan tersebut. Dari perbedaan antara metalurgi dengan material, kalau misalnya di Indonesia ini jelas, metalurgi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengekstrak logam dari alam, ya, kemudian membentuknya menjadi alloy, menjadi paduan-paduan, dan juga menjaga supaya logam ini tidak terkorosi. Jadi ujung dari proses metalurgi ini adalah dikorosi atau kalau misalnya di kita sendiri di metalurgi di ITB ada 3 konsentrasi. Yang pertama adalah pengolahan mineral atau pengolahan bahan galian. Itu tahap yang pertama, konsentrasi di situ, pengukuran ukuran dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan metalurgi ekstraksi, bagaimana mengekstrak logam-logam ini dari oksida, dari biji. Kemudian setelah itu menjadi logam, dimurnikan menjadi logam. Setelah menjadi logam, kemudian digunakan oleh metalurgi fisik untuk membuat alloy, membuat paduan, dan lain-lain. Jadi konsentrasi kita lebih banyak masih di logam. Kita tidak bermain di plastik, tidak bermain di logam-logam yang lain, tidak bermain di material lain, plastik, keramik, ya mungkin sedikit, ya. Jadi tidak terlalu jauh belajar mengenai material-material lain. Anda lihat di buku ini juga sama, ya. Kita lihat yang nomor 3 Thermodynamics of Materials. Ini dari MIT, pengarangnya Dragon. Kemudian buku berikutnya, ini bukunya lama sekali, Bosworth dan Eccleston pada tahun 1965. Di situ berisi mengenai soal-soal atau pelajaran soal mengenai termodinamika, jadi problems in applied thermodynamics. Kemudian setelah itu Kubachevsky ini edisi pertama tahun 1951. Judulnya adalah mengenai metallurgical thermochemistry. Itu judul yang pertama. Kemudian di edisi terakhir, ini edisi ke-6, kalau tidak salah, ya, dia berubah judulnya menjadi Material Thermochemistry di tahun 1993, karena di situ tren seluruh dunia namanya diubah lebih general, jadi metallurgy menjadi materials. Kalau misalnya Anda ke pabrik, Anda selalu dikatakan bahwa Anda metallurgis, ya. Kita sebagai metallurgis yang akan mengekstrak logam dari alam. Itu masih sekali lagi tugas dari metallurgis. Itu beda dengan material. Material mungkin konsentrasinya lebih banyak. Mereka biasanya fokusnya sejak jadi logam, udah jadi, itu mereka membuat apa dari logam ini. Ya, setelah itu mereka juga concern atau perhatian juga ditujukan kepada material-material lain. Kemudian tahun 1997 Anda lihat masih Problems in Metallurgical Thermodynamics and Kinetics. Ini pengarangnya dari India. Dan yang terakhir juga Textbook of Materials Metallurgical Thermodynamics. Jadi karena orang cenderung mengubah dari materials, metallurgies gitu, ya. Dan metalurgi masih dibutuhkan. Dia mengarang buku yang dua-duanya ada di situ, Materials and Metallurgical Thermodynamics. Sistem penilaian UTS 40%, kemudian ada tugas 20%. Biasanya kalau misalnya kita sempat, tapi ini tidak sempat sepertinya, Anda diharapkan bisa menggunakan beberapa software yang kita punya di Meteorologi ITB untuk menghitung
termodinamika ini. Software yang pertama adalah HSC dari Autotech dari Finlandia. Nah, kita punya software ini, Anda diharapkan dapat menggunakan software ini atau diperkenalkan mengenai penggunaan software ini. Kemudian yang kedua, kita juga punya Faxage dari Kanada dan Jerman, ya, jadi dua perusahaan bergabung jadi Faxage. Di situ juga kita punya softwarenya dan diharapkan mahasiswa dapat menggunakan kedua software ini. Tugas ya 20% karena praktikum mungkin tidak bisa, tapi kalau misalnya tidak ada praktikum biasanya dikurangi tugas jadi 10%, praktikum dengan menggunakan software 10%, kemudian UAS 40%. Baik, terima kasih. Itu segmen yang pertama mengenai pengantar terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari di kuliah termodinamika meteorologi. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.